di hadis yang kedua, ini hadis 966. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi. Fasa'alahu 'anil luqat. Lalu dia bertanya tentang barang temuan. Faqala. Nah, ini dia yang udah tanya tadi itu. Ya. A'rif ifasaha wa wika'aha. Kenali tempatnya dan kenali ikatannya. Nah, berarti harus tahu pula kita ciri-ciri tadi itu. Ya. Ini ada juga gunanya nanti Bapak Ibu. Ada barang-barang yang memang kalau dipertahankan dia rusak. Maka kata ulama boleh menjualnya. Ya. Sebab kalau ditahan bisa rusak barang itu. Nah, boleh dijual. Cuman nanti kalau datang orang tersebut, umpamanya kan barang yang ditemukan ini bisa rusak dalam waktu tidak sampai setahun gitu ya. Kalau nunggu diumumkan setahun dulu kan rusak barang ini. Boleh dia menjual. Tapi dia harus ingat ciri-ciri barang itu. Mana tahu nanti pas di 1 tahun itu Pak ada nanti kok. Barang ambo hilang. Ciri-cirinya seperti ini. Maka nanti sampaikan kepadanya bahwa barang tersebut sudah dijual. Ini uangnya. Sampaikan saja, tidak ada masalah. Ya, karena dia menakar bahwa barang tersebut belum sampai 1 tahun dia rusak. Mana tahu ada barang-barang yang seperti itu ya, atau mungkin ya tidak bisa dimanfaatkan lagi dan lain sebagainya gitu. Maka ini gunanya, termasuk yang udah sampaikan tadi gitu. Kenali dia, berapa uangnya, seperti apa gulungannya gitu kan, atau pakai apa, dia pakai tas atau dompet dan lain sebagainya, supaya nanti orang nggak asal ngaku saja. Kan banyak loh asal ngaku. Oh iya mas, nyo apa saja Paroni. Pokoknya dicoba deh, mata uyo 100.000. Sudah maghrib ya ada. Ya sebenarnya kalau mengikuti aturan Nabi udah kan gini ya. A'rif ifasoha wa wika'aha kan itu. Summa arif hasanah, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jadi mengumumkan selama 1 tahun. Jadi kalaupun nanti uang 100.000 itu terpakai, sebenarnya pendapat sebagian ulama tidak ada masalah. Yang penting ketika orang itu datang dan menyebut ciri-cirinya, maka kita bisa menggantinya. Boleh saja kalau jumlahnya memang kecil, ya kan. Ciri-cirinya sudah lupa. Nah, itu payahnya itu kan. Ciri-ciri lah lupa. Nomor 1.000. Enggak, sebenarnya sebagian ulama berpendapat boleh saja. Yang penting dia tahu. Ya, jadi kalau seandainya dia dapat uang 100.000, bagi dia kan mengumumkan itu penting. Nah, diumumkan. Ya, persoalan kemudian uang itu dipakai tidak ada masalah. Yang penting kalau tiba orang itu, awak bisa mengganti 100.000 kan nominalnya bisa diganti, tidak terlalu besar itu kan. Nah, kan gitu ya, di situ. Jadi bukan masalah memakainya tadi gitu, ataupun sudah disodokohkan, ya. Tapi ini berkaitan dengan mengumumkan. Kecuali begini, nanti Bapak Ibu akan membaca pendapat karena memang dia itu uang kecil tadi Pak, 5.000. 2.000 ya ambil sedekah, itu tidak kembali orang itu. Karena itu dianggap yang memang orang tidak akan kembali untuk berharap itu kembali gitu. Ya kan 2.000 sampai 1.000, 5.000, itu yang boleh langsung masuk ke sedekah, tidak perlu diumumkan. Tapi kalau seperti yang kita sampaikan tadi, awak dapat 500.000 kok. Gadang 500.000 kok Bapak Ibu. Mendapatnya susah kok. Langsung saja awak masukkan umpamanya ke kotak infak. Berarti kan tidak ada usaha mengumumkan kan? Tak ada. Nah, coba bayangkan, bara orang tua 500.000 mungkin nyola berputar-putar. Bisa jadi nyo dari pesisir berjalan Pak ke Padang kan, singgah di salah satu tampe, abahnya ke mencari dari pesisir ke Padang, bara tampe singgahnya. Nah, mengumumkan hari ini Bapak Ibu tidak sulit. Tidak sulit mengumumkan hari ini. Kalau pendapat ulama dulu di mana diumumkan? Di pasar-pasar.
di tempat-tempat keramaian, bahkan masjid boleh sebagai tempat mengumumkan barang yang ditemukan. Barang hilang tidak boleh. Barang hilang tidak boleh diumumkan, tapi barang yang ditemukan boleh. Telah ditemukan sebuah jam tangan, bagi yang merasa memiliki silakan ke masjid. Barang temuan boleh, barang hilang tidak boleh. Telah hilang satu buah jam, bagi yang dapat itu doakan tidak balik jam. Barang hilang tidak boleh diumumkan di masjid, ya. Kalau ada yang mengumumkan doakan barang itu tidak kembali, kan begitu dalam hadis Nabi. Ini larangan mengumumkan barang hilang. Barang ditemukan boleh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan balik, ya. Hari ini seperti handphone lah, Pak. Sosial media. Itu gampang sekali untuk mengumumkan barang hilang itu. Contoh, kita bisa menggunakan Reels. Bisa menggunakan gini, TikTok. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa kemudian kita share untuk mengumumkan, boleh. Lebih capek lagi. Lebih capek. Orang hilang saya acok masuk gini, Pak. Orang hilang. Tapi saya tidak tahu ya, apakah orang hilang itu termasuk lukoto. Karena lukoto itu lebih kepada harta dia. Ya. Atau bayi yang ditemukan itu, ambo yakin kalau bayi ditemukan itu tidak sengaja ditinggal, itu bukan tidak sengaja, itu sengaja ditinggalkan itu. Nah, kalau dompet tadi kan umpamanya kan tercecer, itu disebut lukoto, atau memang sengaja meletakkan karena sudah rusak, itu kan lukoto. Tapi saya belum menemukan apakah bayi yang ditaruh itu disebut lukoto. Pendapat sebagian ulama kan tidak, dia tidak dihukumi lukoto, tidak bisa. Artinya kalau diumumkan 1 tahun tidak ada, ambil salah, kan tidak bisa seperti itu, Pak. Kalau yang ditemukan itu seorang manusia, tidak bisa seperti itu, kan banyak apanya, prosedurnya. Yang dipahami lukoto itu lebih kepada barang tadi. Nah, jadi jangan dirahmati Allah. Summa arif hasana, lalu umumkan selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha, kalau yang merasa kehilangan datang, mampu dia menunjukkan ciri-cirinya, kasihkan. Ya. Wa illa fasya'nuka biha. Kalau seandainya tidak juga ada yang datang selama 1 tahun, terserah. Boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau lebih dari 1 tahun ada yang kembali, tetap kata ulama dia wajib menggantinya. 1 tahun itu bukan berpindah kepemilikan maksudnya. 1 tahun dah diumumkan kosan tidak ada yang tiba, berarti lah milik ambo. Enggak. 1 tahun itu batas kita bisa memanfaatkannya. Tapi barang tadi itu tetap masih amanah kepada kita. Melekatnya bukan milik, titipan. Jadi kalau di tahun 1,5 orang itu datang, mampu menunjukkan ciri-cirinya, tetap dia harus mengganti. Itu baliknya barang lukoto, kok rasul tidak kata ganti, tidak usah pakai. Kalau tidak, serahkan saja nanti kepada, umpamanya adalah bagian pemerintah yang mengelola barang, atau ke kepolisian, biar kepolisian nanti mengumumkan, boleh saja, tidak ada masalah, Pak. Kalau memang kalau awak pakai, tiba orang itu tidak mampu awak itu kan. Jadi jangan dipaksakan. Tapi kalau rasanya tiba bana orang kok bisa mengganti, kan itu berharganya apa kayak ya. Tapi biasanya kalau sudah 1 tahun lebih itu jarang pula yang ya, artinya orang itu sudah lupa pula kan itu. Nah, kita lanjut. Qala fadallatul ghanam. Bagaimana kalau ada kambing sesat? Kambing, Pak. Tidak bertuan kambing kan dicalik kok. Sore tidak juga balik ke kandangnya, monggo jadi pagar semuanya. Bagaimana? Fadallatul ghanam. Berarti ini kan masuk nih ayam, itik, kambing, ya kan? Qala hiya laka, dia itu milikmu. Au li akhika, atau milik saudaramu. Au li dhi'bi, atau milik serigala. Jadi artinya begini, kalau dia tidak mampu bertahan dirinya sendiri, ya seperti kambing kecil itu kan tidak akan mampu bertahan kalau
tidak ada yang merawatnya, ya, atau ayam gitu ya, tidak ada yang merawatnya, maka bapak ibu rawat dia sembari mengumumkan. Nah, jadi mengumumkan ini tetap ternyata telah ditemukan 1 ekor. Nah, kalau memang ada orang tidak patut mengakuinya, kalau memang pengakuannya palsu lah, dialah berdosa, ya kan. Telah ditemukan 1 ekor anak kambing, ya, berarti kan diumumkan, tetap diumumkan, ya. Kalau ternyata selama 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka kambing itu milik kita, mau disembelih boleh, mau dijual boleh. Tapi kalau ada nanti datang kepada kita mengatakan bahwa anak kambingnya hilang, tahu nggak Pak? Ciri-ciri model kuat. Ada luko di siko, ya kan? Ternyata betul. Maka kita wajib untuk mengganti anak kambing tadi seharga anak kambing, ya, seharga anak kambing. Kalaupun kemudian kita memeliharanya sampai besar, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh yang punya anak kambing itu. Nah, biaya pemeliharaan. Yang umpamanya lawak pelihara kok ibu selama anggaplah 2 bulan kan, mau tibo kan, maka kambing itu tetap kita berikan kepada dia, biaya pemeliharaan sampaikan kepada orang itu, sampaikan. Seko makannya seharian, seko seminggu, harus bayar dia, karena kita merawat dia. Sama dengan gimana? Ya, biaya merawatnya Pak Deh. Makanannya, ya kan kita merawatnya tuh. Makanannya berapa? Ya, yang makanan sebenarnya ke yang bisa dihitung ya, bukan apa ya, jasa ya, bukan jasa, ke makanan. Ya, makanannya sekian. Contoh kucing lah Pak, kucing Anggora tuh anggap kan mahal tuh. Entah bah kok saseknya Pak. Anggora tuh kan namo jutaan harganya tuh Bu. Ya kan, dapat oleh awak kan, diumumkan, kemudian kita kasih makan dia kan, kita kasih minum dia. Biaya memberi makan kucing Anggora itu kan tidak seketek, mahal kan, mahal. Kalau datang nanti orang yang punya kucing Anggora, ya udah sampaikan, saya beli makanannya segini, segini, segini kan itu. Kalau tiba di awak Bu, manga makanan tuh, kalau awak sayang ke binatang biasanya lebih dari makanan tuh agilnya Pak. Ya betul Pak. Itu kan manusiawi ya. Contoh dompet isinya 1 juta dapat di orang, tidak katanya orang tuh tidak 200 ribu. Nah, ini apa, manusiawi ya, bukan berarti itu wajib, tidak Pak. Tapi kan rasul pipis 1 juta selama di anak-anak Pak nyagian kawan, tidak tagih aja 150 dia lah pilih anak kan itu. Nah, ucapan terima kasih paling tidak, terima kasih banyak Ananda kan itu. Kalau ditanya Pak, SIM itu lebih dari 1 juta tuh harganya. KTP itu lebih dari 1 juta, ya. Sebab mengurusnya kan tidak gampang kan, rumit, ya. Kalau Allah ditolong magia seketik saya tidak nama. Sekali lagi ini bukan kewajiban, tapi kan rasa, kan terima kasih ada di situ. Nah, kecuali gini, ya. Qala fadlatul ibil. Bagaimana kalau dengan unta? Kalau unta kata Nabi biarkan saja, dia punya kantong air. Ya, nyepandai itu, kaki bersepatu tuh dia, kata Nabi. Kemudian dari dulu mak dia pandai mencari air. Watakul syajar, dia bisa makan ya daun-daun di pepohonan. Jadi kata Nabi, yang begitu biarkan saja. Kayak kambing lah dewasa, jawi lah kadang, padian saja, tidak perlu awak memungutnya. Tapi kalau yang tadi kan yang kecil ya, kecil. Tapi bukan berarti kalau bapak ibu merasa memang itu penting dipungut, bekok jatuh ke tangan orang, nyudah biasa jawi kan, ya silakan umumkan. Ya, ini ada pilihan saja, dibiarkan tidak ada masalah, diambil boleh juga Pak. Karena dengan pandangan tadi harga kambing kan mahal. Kalau dapat di orang mungkin nyudah biasa. Sementara harga kambing kok mahal. Anggaplah 1 ekor kambing itu berapa jutanya ini Pak? Hah? Ada 2 jutaan enggak Pak? Ya kan, umumkan. Ya, karena ini kemaslahatannya tinggi gitu. Kemaslahatannya tinggi ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya. Terakhir ini sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Kecuali ini berkaitan dengan haji ya.
Wa an Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha al-luqatatil hajj. Barang temuan saat menunaikan ibadah haji itu memang ada dalil melarang untuk mengumutnya, kecuali dia mampu mengumumkannya. Makanya kalau dalam haji itu kadang di padian saya, umroh di padian saya, karena dia tidak tahu untuk mengumumkannya. Jadi kalau dipungut wajib diumumkan. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau itu penting, contoh kartu nama, kan penting tuh. Aduh, kartu nama tercecer atau bagian-bagian dari tanda pengenal ibadah haji, Pak, yang memang penting. Sebagian ulama berkata boleh saja dia mengambil, nanti dititip saja ke petugas haji. Artinya dia melihat ada kemaslahatan di situ. Kalau dulu itu kan memang jamaah haji sedikit, bisa diumumkan. Kini bakal mengumumkan jamaah haji sebanyak itu, sehingga ada ulama berpendapat dia pungut, lalu dia berikan kepada petugas haji. Biarlah petugas haji nanti mencari, Pak. Kalau petugas haji tahu tuh, Pak. Kok kloter situ tuh, di ujung ini, di sana, bisa mencari. Kalau awak pas mencari. Kalau mereka kan punya channel tuh. Sobok tanda pengenal sebulan, ambil. Ini ada penelitiannya, Pak. Ada linknya kan, tidak ada masalah. Ya. Tapi memang kalau tidak mampu mengumumkan, biarkan. Makanya kalau pelaksanaan ibadah haji atau umroh, orang lebih condong tidak mengambil padian, Pak, karena tidak mampu untuk mengumumkan. Mungkin itu Bapak Ibu pembahasan kita berkaitan dengan luqatah, babul luqatah. Kita buka diskusi dan tanya jawab, silakan. Ada satu lagi saya lupa. Satu lagi. Man awa dhallatan fahuwa dhallun. Barang siapa yang mendapatkan hewan tersesat, tidak diumumkannya, selama dia sembunyikan binatang itu, maka dia orang yang sesat. Paham Ibu ya? Itu tadi. Kalau ayam hilang dia dicilok Ibu Paroni. Tidak, maksudnya ada orang dapat binatang. Kita contoh kucing Anggora tadi lah, harga mahal. Sengaja disembunyikannya, tidak diumumkannya, Pak. Atau kambing, tidak diumumkannya. Kalau diumumkan tibulo orang tidak jadi, dapat ikola rasaki gitu kan. Maka selama tidak diumumkan, orang itu dinilai sesat. Sesat berarti dosa kan? Dosa deh, Pak. Tapi kalau dia umumkan, lepas deh. Maka balik tadi, kalau nggak diumumkan 1 tahun, nggak ada yang mengaku, maka ya udah, bisa dia manfaatkan binatang tadi gitu. Tapi kalau memang sengaja menyembunyikan, kan ada yang sengaja kok, suruh anda dulu kan, lama-lamanya tak tentu jangan pulang dulu kan, punya awak misalkan itu. Maka selama tidak diumumkan, dia dinilai sesat, berarti dosa. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ya, cukup Ibu. Ya, kalau kabek rambut jatuh, tuh biasanya ambil di orang Bu. Nampak kabek rambut sike, kan itu tidak masalah. Namanya tuh apa sampai jilbab ya. Kalau sampai jilbab berapa harganya tuh nih? Lah, tidak mahal lah. Nah, kalau hilang Pak Bali cek lese tapi nan mahal ada juga. Nan mahal ada juga. Bros ya. Bros itu kan tidak mahal kali nah Bu, ada 15.000. Nah, paling itu ya kan. Kecuali bros berpin emas. Itu yang mahal. Aku rasa kalau bros Ibu jatuh, jatuh bros, apa yang salah? Kok bisa dibalik? Di rumah tuh digoleh mah, kan seperti itu urufnya, kebiasaannya seperti itu. Ya. Kacamata kadang di masjid datang uang banyaknya. Ambo mencari ada cik masjid. Ambo tanya kok kacamata memang disiapkan untuk orang membaca? Tidak, kok kacamata orang-orang yang tinggal banyak tuh, Pak. Ya, memang tidak diumumkan. Apa alasannya tidak diumumkan? Karena kan dia sudah dipampang di etalase itu, banyaknya matu. Jadi, itu kalau memang ada nama itu ambil aja di matu. Itu saya tidak diumumkan, tapi diperlihatkan saja, Pak. Ada cik masjid itu baca lihat, nyelatan di muka, banyak kacamata itu. Bukan hanya kacamata, ada juga barang-barang lain tuh. Ya. Tapi sebenarnya pengurus tetap punya kewajiban mengumumkan. Karena kan bahasanya selama 1 tahun. Cuman tentu tidak berarti kan. Ada yang dapat gini, ada yang dapat seminggu siap itu, ada yang dapat 3 bulan loh. Atau Pak, gila kamu umumkan itu, saya pengurus mungkin itu diambil kesepakatan. Barang siapa yang
telah ditemukan, ya kan, bukan mengumumkan barang hilang, telah ditemukan barang-barang di dalam ini di masjid, ya kan. Bagi siapa yang memiliki, silakan menghadap kepada pengurus. Sebab kalau tidak ditulis, ada yang berpendapat iko mungkin kacamata baco enak deh, yang disiapkan untuk jamaah, padahal bukan kacamata baco, memang kacamata orang tinggal. Saya pikir cukup Bapak Ibu kajian kita tentang luqatah. Saya kemarin rencanakan kan ke babul faraid. Insyaallah bulan depan kita ke babul faraid. Tapi kalau memang bulan depan belum Ramadan ya. Persiapan Ramadan mungkin ada pertemuan satu lagi. Nah, menjelang Ramadan baru kita buka kembali fikih Ramadannya. Nah, jadi yang minggu depan ke faraid dulu lanjutan. Minggu satu lagi kita coba tengok nanti dulu pada ayat. Kita buka lagi persiapan untuk bulan suci Ramadan. Nah, ini kan perlu dibuka-buka balik kan gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.